Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Jumat ya, tanggal 21 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG ditutup naik 1,11% ke level 6.380 hijau ya untuk IHSG hari ini. Bahkan tadi sempat lumayan tinggi, sempat ke 6.440-an, cuman ada sedikit perlawanan turunnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 20 Maret, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan. Sebenarnya untuk hari ini asingnya masih distribusi ya. Untuk hari ini asingnya masih net sell, cuman nggak sebanyak yang kemarin-kemarin, cuman masih net sell. Dan di saham-saham utama yaitu saham Bank BRI net sell sebanyak 315,7 M, kemudian Bank BNI ini cukup banyak keluarnya hari ini. Di saham BBNI asingnya net sell 229 M, di Bank Mandiri net sell 80 M, di BBCA juga masih net sell walaupun cuma 63,1 M untuk hari ini ya. Di Adara, Telkom, PTRO juga net sell untuk asingnya. Jadi di saham-saham big cap asingnya masih keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada TPIA, Buka, Ratu, AMMN, PSAB. Cuma secara nilainya ya seperti ini. Nggak sebanyak asing keluar ya, jadi hari ini asingnya masih distribusi, hati-hati. Dalam satu minggu terakhir ini asingnya udah net sell cukup banyak ya di IHSG. Untuk hari ini sih kalau kita lihat di sini untuk indeks US semalam hijau ya. Semalam hijau, dan kalau kita lihat untuk indeks Asia, KOSPI hijau, kemudian indeks India juga hijau, indeks Cina-nya merah, cuman didominasi hijau sih, IHSG-nya hijau, ini Nikkei juga hijau. Untuk besok, ya semoga aja ini sih, semoga aja di hari Jumat masih bisa rebound ya untuk IHSG. Mungkin karena ini trennya masih bearish ya, jadi kalau mau entry tetap sedia cash, jangan langsung all in. Takutnya kalau tiba-tiba masih ada kemungkinan turun untuk IHSG, supportnya cukup dalam, ada di 59.50. Mungkin seperti itu aja untuk indeks IHSG ya. Kalau lihat transaksi hari ini masih di distribusi asing ya, mungkin untuk besok kalau hijau buat scalping disclaimer, cuman kalau untuk jangka panjang kayaknya lebih aman nunggu konfirmasi bullish saja ya untuk IHSG. Mungkin seperti itu sih untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini BBCA ditutup naik 0,60% ke level 8375 ya. Tadi pagi langsung open gap atas, lumayan tinggi sih tadi pagi opennya di sini. Dan hari ini itu amdat untuk saham BBCA. Untuk besok XDAT ya, mudah-mudahan aja turunnya nggak dalam-dalam banget ya, mengingat ini kan koreksinya juga udah cukup dalam ya. Jadi kalau besok turun semoga aja nggak terlalu dalam. Kalau kita lihat transaksi hari ini BBCA masih di distribusi asing sih. Hari ini asingnya net sell sebanyak tadi 3,1 ya, nggak sebanyak yang kemarin, cuman masih net sell. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk BBCA di hari Kamdat BBCA tanggal 20, secara keseluruhan sih didistribusi masih oleh AK versi asing ini net sell sebanyak 232,1 M. Yang nampung itu sebenarnya asing juga, yaitu ZP, BK, KZ ya, cuman secara nilainya itu lebih banyak yang keluar untuk asingnya di saham Bank BCA. Untuk lokalnya sendiri net buy. Sebagian retail masuk ya, XL masuk lagi, XC masuk lagi. Jadi untuk besok mungkin untuk saham BBCA ini pantau mana ya? Untuk resistennya sih di sini. Kemungkinan kalau naik sih kayaknya agak berat ya untuk besok. Mungkin masih sideways seperti ini sih.
Kalau turun pantau aja level ini, semoga aja nggak buat low baru di bawah harga terendahnya waktu itu di level 8075 ya. Jadi 8075 itu area support terdekat untuk saham BBCA. Semoga aja kalaupun turun ini nggak jebol di bawah 8075. Ya, pantau aja level 8075 untuk besok Jumat. Ya, potensinya sih merah dulu ya di awal market. Semoga aja nggak dalam-dalam banget dan nggak jebol di bawah 8075. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang tadi pagi open gap atas. Lumayan tinggi opennya ya, tadi pagi itu open gap atas, cuman habis itu turun. Turunnya cukup dalam lagi ya, minus 1,35% ke level 3660. Tadi pagi opennya di sini di 3730, jadi dibuka jauh dulu, sempat naik ke 3760, cuman habis itu turun. Untuk candlenya nggak terlalu bagus ya untuk hari ini. Untuk resistennya masih di 3800 ya, nggak sempat nyentuh resisten untuk 2 hari terakhir ini. Kalau kita lihat transaksinya hari ini malah didistribusi asing cukup banyak di saham BBRI, jadi untuk besok sih agak was ya. Mungkin kalau misal di awal market merah, mending jangan buru-buru buat masuk ya untuk saham Bank BRI ini. Apalagi untuk hari ini itu the Fed nggak jadi menurunkan suku bunga ya, maksudnya kalau kita lihat tadi itu kalau nggak salah ada, nah ini the Fed tahan suku bunga jadi nggak turun ya. Kalau turun kemungkinan bagus ya untuk perbankan, cuman ini masih bertahan sih, nggak turun, kita tunggu aja. Untuk besok buat patokan aja mungkin untuk saham BBRI ya. Kalau turun supportnya dalam sih. Buat patokan aja harga terendah hari ini. Buat low baru di bawah 3640. Mending untuk besok wait and see aja dulu ya. Yang udah floating profit ya, siapa tahu Kalpingan kan kemarin ambil di bawah dan belum sempat keluar ya. Nggak ada salahnya buat diamankan sih, takutnya ya SG-nya masih bearish dan Bank BRI-nya masih terus di distribusi asing, itu ada potensi turun ya untuk harga sahamnya. Dan supportnya cukup dalam loh, kalau secara Fibonacci masih di 3440 untuk saham BBRI. Ya mungkin seperti itu aja untuk saham BBRI. Pantau harganya terendah hari ini di 3640, semoga nggak buat low baru di bawah ini. Kalau sampai buat low baru di bawah itu ya ada potensi merah untuk saham BBRI, jadi jangan buru-buru buat entry. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri, oh ya, hari ini BBRI belum kita cek ya secara lebih detail yang distribusi siapa. Untuk asingnya sendiri hari ini yang distribusi ada DP 133,6 M. DX-nya keluar loh hari ini. Hati-hati ya, DX-nya udah mulai keluar ini, netca 51,8 M. Lain DP, ZP, DX, ada BK, YU, KZ versi asingnya juga keluar ya, ini asingnya yang keluar. Yang nampung lokal, dan kalau kita lihat broker-broker lokal yang nampung didominasi broker-broker retail ya. DX, CP, YP, NI, XL, PD, XI, OD, NetBuy. Jadi retailnya masuk. Untuk besok sih ya hati-hati aja untuk saham BBRI, apalagi kalau misal merah di awal market. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Hari ini untuk saham Bank Mandiri tadi mencoba buat break, cuman gagal ya. Jadi lumayan tinggi harga pembukaan hari ini. Open gap atas, opennya di level 4760 yang mencoba buat breakout, cuman gagal, turun lagi, bahkan sampai minus 1,28% untuk hari ini. Plus di 4620. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri hari ini tanggal 20 Maret, aslinya net sell 80,3 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 20 Maret, secara keseluruhan sih ya ini didistribusi oleh AK, yang nampung juga sebenarnya asing sih, yaitu ZP ya, ZP versi asing nampung sebanyak
158,7 M. Selain ZP ada DX yang juga ini 100% buy 55,1 M. Cuman distribusinya lebih gede ya, AK 207,3 M, BK net sell 50,9 M, CC net sell 36,8 M. Kalau lihat transaksi hari ini masih di distribusi asing, cuman kalau kita lihat broker-broker lokalnya yang keluar itu sebagian retail keluar ya di saham Bank Mandiri. Semoga aja sih untuk besok untuk saham Bank Mandiri ini masih bisa sideways di sedikit di bawah resistennya ini ya. Pada aja level 4740. Kalau menurut saya sih kemungkinan pelannya akan konsolidasi seperti ini sedikit di bawah resistennya untuk besok Jumat, mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang di distribusi asing cukup banyak hari ini ya, 200-an M untuk hari ini aja, dan harga sahamnya ditutup minus cukup dalam 2,16%. Dari pagi sempat open gap atas, mencoba buat break di atas 4260, gagal, turun plus di 4080. Hati-hati ya kalau misal besok masih merah, kayaknya ada potensi masih merah untuk saham Bank BNI di awal market, dan untuk supportnya di sini di 3980-an ya kalau kita buat trendline kemarin itu. Jadi ya jangan buru-buru buat masuk sih, apalagi kalau misal masih merah di awal market ya, atau lihat untuk indeks globalnya gimana ya untuk besok sebelum market buka ya, itu mungkin bisa buat patokan. Kalau kita lihat transaksinya hari ini di saham Bank BNI asingnya net sell sebanyak 229 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 20 ini kelihatan ya didistribusi oleh broker-broker asing. ZP, YU, CC, BK, RX versi asing net sell. Yang masuk ini asingnya kecil, hitungan juta aja. Yang masuk itu lokal, jadi didistribusi oleh asing. Ditampung lokal harga sahamnya turun ya. Untuk asingnya sendiri yang jualan paling banyak ZP sebanyak 127,4 M. Jadi hari ini Bank BNI didistribusi oleh asing. Hati-hati untuk besok kalau merah ya, jangan buru-buru buat entry ya, takutnya akan bisa ke 3960-70an ya. Mungkin di bawah 4000 ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau entry ya, mudah-mudahan bisa rebound ketika harganya berada di area support saham BBNI. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBNI. Untuk besok sih wait and see aja dulu di awal market. Resistennya lumayan tinggi sih di 4260, cuman lihat transaksi hari ini distribusi asing cukup banyak ya, mending wait and see aja dulu di awal market ya, apalagi hari Jumat kan agak rawan. Di Jumat itu agak rawan ya, soalnya habis Jumat libur 2 hari, jadi menjelang libur daripada nahan floating loss ya mending simpan cash aja ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini turun cukup dalam ya, nggak nanggung-nanggung penurunannya, bahkan tadi sempat 10% kalau nggak salah. Close di 2180, ditutup minus 9,92%, dalam banget. Kalau lihat historinya support kuatnya di sini di 2080 ya, ini mendekati area support kuat sih. Mungkin bisa dipantau untuk saham BRIS besok Jumat ya, siapa tahu rebound naik kan lumayan. Kalau untuk scalpingnya resistennya juga lumayan tinggi di 2290-2300 ya. Ini resistennya 2300 dan supportnya di 2090. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRIS hari ini tanggal 20 Maret net sell 31,1 M. Kalau kita lihat lebih detail, BRIS hari ini tanggal 20 Maret secara keseluruhan didistribusi oleh KZ 31,1 ya. Ini KZ-nya versi asing, 100% jualan. Selain KZ ada AK versi asing net sell 10,7 M. Yang nampung ini lokal ya, dan kalau kita lihat broker-broker lokal yang nampung ada YP, SQ, kemudian XL, XI, CC ya. Tadi didominasi retail yang nampung banyak hari ini di saham BBRI.
untuk lokalnya pun juga ada yang distribusi, yaitu PD 29M, BB 17M ya. Jadi baik lokal maupun asing sama-sama ada yang distribusi, dan yang nampung retail harga sahamnya turun 10, hampir 10% ya di minusnya. Jadi nggak terlalu bagus sebenarnya untuk transaksi BRIS hari ini ya. Untuk besok mending wait and see aja dulu, apalagi kalau misal di awal market merah, dengan buru-buru entry, pantau level 2100 ya, 2100 ke bawah. Mungkin mendekati level 2100 ada tanda-tanda pullback naik, itu disclaimer ya kalau mau entry untuk swing atau scalping. Mudah-mudahan potensi capital gain-nya lumayan. Cuman kalau misal merah di area support ini malah langsung jebol, ya udah wait and see aja. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Kembali lagi disclaimer, hari ini turunnya itu disertai distribusi baik asing maupun lokal dan ditampung retail. Kalau kita lihat di sini retailnya rata-rata beli hari ini di harga berapa? Untuk CC, YP, SU, XL, XI rata-rata belinya di 2250-an ya. Berarti posisinya floating loss 2250-an. Di sini ya, di sini sih floating loss. Mungkin kayaknya ada potensi merah dulu di awal market, jadi wait and see aja dulu ya, jangan buru-buru buat entry. Tunggu di area supportnya 2090-2100. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini naik ya, untuk saham PTRO naik yang mendekati resisten, tadi cuman gagal breakout. Mungkin buat teman-teman yang sempat taking profit ya lumayan ya, sebelum turun lagi ke area 2700. Open gap atas di awal market, sedikit open gap atas, naik mendekati resistennya di 2860, turun. Loss di close-nya di 2700, di drop surplus sih masih 3% lebih. Kalau kita lihat transaksi hari ini PTRO tanggal 20, aslinya keluar loh 44 eman. Kalau kita lihat lebih detail PTRO yang jadi market makernya hari ini tanggal 20 ada XC, CCXL ya, cuman trading untuk sesinya natural 21M, hati-hati. Yang nampung paling banyak GA ya. Kalau kita cek dari awal minggu ini ya broker-broker retail pada scalping yang sih, dan net semua. Ya mungkin buat trading aja sih untuk saham PTRO. Kalau mau entry ini agak nanggung ya, kalau misal besok mau nekat nge-HK itu agak nanggung. Soalnya ini lebih dekat ke resistensi. Mungkin besok lihat aja di awal market ya. Kalau merah kuponnya masih di sini 2400, jadi kalau mau entry amannya nunggu di 2400, atau kalau naik nunggu konfirmasi breakout aja di atas 2920 ya. 2900 itu area resisten untuk saham PTRO, masih di level itu. Kalau menurut saya sih kayaknya kemungkinan masih sideways seperti ini untuk polanya ya, kecuali besok bisa rebound breakout volumenya bagus ya, itu potensi mulai ngejar 2500-an lagi. Cuman kalau belum bisa breakout ya udah mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry aman ambil di dekat area supportnya 2400-an. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham MIN. Untuk saham MIN hari ini turun 5%-an lebih, 5,49% ke level 482 ya. Tadi sempat naik TikTok kanci ya, ini di area support resistance sebenarnya untuk saham MIN ya, sideways di harga atas, konsolidasi di harga atas. Untuk area support resistennya agak susah sebenarnya kalau harga saham-saham baru-baru IPO ya. Cuman coba kita pakai Fibonacci-nya aja kalau konsolidasi atau sideways buat patokan. Supportnya kalau merah di 444 ya, 444, cuman kalau langsung hijau resistennya ada di 514 ya. Mungkin itu buat patokan kalau scalping yang naik mendekati 514 gagal breakout diamankan, atau kalau turun jangan buru-buru entry, tunggu di 444. Secara teknikal seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini
min asingnya netbuy 13-an juta ya, dan sebenarnya nggak terlalu rame sih 15 M-an. Kalau kita lihat lebih detail min hari ini ya hitungannya nggak ada yang netbuy sampai MM-an ya, jadi nggak terlalu rame, sepi, harga sahamnya turun, market maker utamanya XL, YP, XI retail ya. Cuman ini keluar loh XL, YP net sell, CC juga net sell, PD net sell, jadi lumayan banyak retail yang keluar. Mungkin untuk besok kalau bisa rebound naik kan lumayan ya untuk scalping, cuman jangan banyak-banyak buat patokan resistennya di sini ya. Mungkin polanya bisa jadi seperti ini dulu ya, cuman kalau merah ya jangan buru-buru entry ya, buat jaga-jaga tunggu di 444, mungkin seperti itu untuk saham min. Mungkin kalau kayaknya sideways dulu seperti ini untuk besok ya, pantau aja di awal market ya 478, ini kan close di 482, kalau misal turun jebol di bawah 478 tunggu di area supportnya yang di 444 ya, 444. Mungkin seperti itu untuk saham min ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA yang hari ini rebound naik ya, ngegas cukup tinggi, langsung open gap atas tadi di awal market. Kita post dulu ini biar bersih. Kira area supportnya di level berapa ini untuk saham PTRO, untuk saham TPIA. Kita update ya, kita update area support resistennya di level berapa. Harga terendah waktu itu di sini, berarti untuk level harga saat ini di sini sih resistennya. Kalau besok naik pantau aja 7150 ya, 7150, break di atas itu ngejar 7575 7575 ya. Itu resisten selanjutnya, misal besok bisa break di atas 7150. Cuman kalau gagal breakout ya wait and see aja dulu, takutnya turun. Supportnya cukup dalam di 6700 ya, buat patokan support 6700 dan resistennya di 7150. Kalau kita lihat transaksinya hari ini PTRO tanggal 20 Maret itu kok PTRO, TPIA ya, sorry, TPIA hari ini. TPIA netbuy 34M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini TPIA secara keseluruhan sih ada ZP yang akumulasi 21 M-an ya. ZP-nya versi asing dan 100% buy untuk ZP versi asing di saham TPIA 21,28 M. Kemudian selain ZP ada YU, KCC, HP versi asing yang juga masuk, dan yang keluar untuk asingnya BKC paling banyak itu pun 1 M-an aja ya. Jadi diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik ya, retail juga pada keluar, OD, XL, XI keluar ya. Jadi retailnya keluar, asingnya akumulasi, harga sahamnya naik. Untuk besok mudah-mudahan bisa hijau dulu di awal market, muji 7150 dulu ya, jadi pantau 7150, semoga aja bisa break di atas itu dan mulai ngejar 7575. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTR, untuk saham TPIA, sorry, untuk saham TPA pantau aja 7150 untuk besok Jumat. Selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Brand hari ini juga hijau, naik 5,66% ke 5.600. Untuk resistennya masih di 5950 ya. Semoga aja besok bisa nguji level ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau scalpingan atau trading atau udah ambil posisi tadi atau kemarin dan masih floating profit, kalau besok naik ya, ini target terdekatnya di 5950 kalau mau sebagian diamankan ya. Kalau berhasil breakout ya ngejar 7000 lagi, mendekati level 7000. Cuman kalau gagal breakout ya udah mending wait and see aja dulu ya. Kayaknya kalau gagal breakout otomatis turun kan.
Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Brent tanggal 20 ya, aslinya net buy 5,5 M aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Brent secara keseluruhannya, ya hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget. Market maker utamanya hari ini di saham Brent ada AK itu pun scalping ya, dan naik mungkin karena retailnya keluar sih. Ini kalau kita lihat CP net sell 4 eman dan XL OD ya, XI net sell, PD juga net sell. Untuk besok Brent ya seperti tadi, mudah-mudahan bisa hijau dulu, uji resistennya di 5950. Oke, itu untuk saham Brent. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI. Hari ini WIFI naik ya, naik ke 2050. Kemarin breakout, hari ini naik, tadi mendekati resistennya di 2130 aja, habis itu turun ya, ada sedikit perlawanan turun. Masih di 2011 lumayan tinggi, 6% lebih. Kalau lihat transaksi hari ini WIFI tanggal 20 Maret ya, aslinya net buy 5,8 M. Kalau kita lihat di sini sih sebenarnya hari ini ada yang distribusi ya untuk saham WIFI, yaitu CC 17 eman, cuman CC-nya versi asing sih. Ya, yang asing yang masuk ada BK, BP, ZP, AK lumayan banyak. Untuk lokalnya sendiri yang keluar didominasi broker-broker retail ya, jadi retailnya cut, keluar, harga sahamnya naik. XL net sell 4,6 M, YP net sell 4 eman. Kemudian kalau kita lihat lebih ke bawah ada EP, XI ya keluar, jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik. Untuk besok ya kalau mau entry agak nanggung sih, ini lebih dekat ke resisten, takutnya kalau merah ya mungkin akan seperti ini untuk polanya ya, sideways dulu ya. Jadi kalau naik pantau 2160, berhasil breakout atau enggak. Gagal breakout yang udah floating profit diamankan ya, kalau belum sempat cut hari ini, takutnya turun, supaya cukup dalam 1820. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya kita akan cek saham data yang hari ini rebound ya, akhirnya berhasil breakout di atas 1100, close di 1200. Soalnya beberapa kali itu mencoba buat break di atas 1100, gagal terus. Untuk saham data hari ini berhasil. Untuk resisten terdekatnya di 1280, mungkin kalau besok hijau ya, yang belum, yang udah floating profit, kalau mau sebagian diamankan, ini resistennya di 1280. Kalau kita lihat transaksinya hari ini saham data tanggal 20 net sell 2,2 M. Kalau kita lihat lebih detail data hari ini secara keseluruhan, retailnya masuk sih, YP, XL, XI net buy, dan yang keluar ini LGCP ya, LG-nya keluar, hati-hati. Kalau lihat transaksinya sih nggak bagus-bagus banget ya, jadi yang udah floating profit sebenarnya nggak ada salahnya buat diamankan kan. Kalau untuk data masuk untuk scalping aja ya, volatilitasnya cukup tinggi, jadi udah profit lumayan, mending diamankan. Buat patokan kalau turun supaya cukup dalam di 1100 dan resistennya di 1280. Oke, mungkin seperti itu untuk saham data. Selanjutnya kalau lihat transaksi hari ini cenderung kayaknya koreksi dulu di awal market ya, jadi wait and see aja dulu mungkin. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Mina. Mina hari ini ARA naik ya 35% ke level 162. Berhasil breakout kan, tadi pagi opennya di area support, breakout berarti 155 udah jadi support terdekatnya. Kalau kita lihat coba untuk transaksi hari ini Mina, siapa yang akumulasi, cukup ramai sih, 119 M ya untuk nilai transaksinya. Dan yang masuk paling banyak MG 2,6 M. Market maker utamanya YP, XL, MG. MG-nya net buy, harga sahamnya ARA.
Ya, sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak sih, jadi untuk scalping aja hari ini ARA mungkin karena retail-retail pada cut ya. CP, YP, CC, XL, OD, XI ini net sell semua, jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik. Ya, kalau melihat retail hari ini keluar ya mudah-mudahan bisa naik dulu di awal market ya. Dan lumayan tinggi sebenarnya untuk target price-nya di 187. Ya mungkin kalau naik gagal breakout diamankan ya, karena kemungkinan mungkin akan sideways seperti ini. Cuman kalau merah ya tunggu aja di 155 ini supportnya 155 dan resistenya di 187. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Mina, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.